Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya telah kami sampaikan penjelasan mengenai salah satu pengikut Dajjal adalah para wanita. Di episode kali ini masih terkait dengan siapa saja pengikut Dajjal yang telah banyak disampaikan melalui dalil dan hadis. Selain para wanita, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Mengenai orang Yahudi seperti apa yang akan menjadi pengikut Dajjal, telah kami sampaikan penjelasannya di video-video sebelumnya. Seperti sejarah orang Yahudi, Yahudi palsu, tujuan, cita-cita mereka, dan lain-lain. Sehingga mengerucut pada kesimpulan orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Selain orang-orang Yahudi, yang sudah jelas akan menjadi pengikut Dajjal adalah para pengikut hawa nafsu, yang tentunya akan ikut masuk dalam fitnah Dajjal yang menjanjikan surga dunia, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, dan tak mungkin mau merasakan neraka dunia, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dengan mengikuti fitnah Dajjal, segala urusan dunia akan terasa lancar dan mudah. Mengikuti apa yang kebanyakan orang percayai, yang penting aman, terjamin, dianggap normal, dan lurus-lurus saja. Karena salah satu fitnah Dajjal adalah berupa sistem modernisasi yang berkedok kemaslahatan umat, kemajuan zaman teknologi, pengetahuan, mewajarkan hal-hal yang sebelumnya tabu, salah, perlahan mulai jadi hal yang umum. Biasa terjadi yang akhirnya menjadi sebuah pembenaran, yang ujung-ujungnya manusia seolah tidak ada pilihan lain, kebanyakan orang mulai berbondong-bondong masuk dalam sistem tersebut, semakin mudah dikendalikan dalam sebuah sistem kontrol. Berikutnya yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah setan dan tukang sihir. Dua sosok ini sangat terkait untuk berkolaborasi menjadi pengikut Dajjal. Jauh sebelum Dajjal muncul atau diceritakan akan datang di akhir zaman, setan sudah punya kepentingan sendiri dalam hal menjerumuskan Adam alaihissalam dan anak cucunya. Begitu pula dengan jin. Sehingga Dajjal sangat berperan penting dalam rangka mensukseskan tujuan setan, jin, dan iblis. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di kehidupan ini ada segelintir manusia yang punya kendali terhadap dunia, yang memposisikan diri bahwa mereka adalah Tuhan. Merekalah yang menguasai dunia. Mereka tak mempercayai Tuhan yang gaib dan agama manapun. Mereka inilah yang juga dijadikan tunggangan setan, jin, dan iblis, melancarkan siasat tipu daya. Kita tahu bahwa setan, jin, dan iblis menjerumuskan manusia dengan bisikan dahsyatnya yang sampai-sampai kita tidak bisa merasakan keberadaannya. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga, bukankah setan membisikkan tipu daya dengan bersumpah dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bisikannya? Begitulah mungkin salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah pada kita untuk bisa menelaah, mengambil hikmah dari sebuah kejadian yang salah satunya kisah bisikan setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan tak mungkin setan, jin, dan iblis bekerja menyusun rencana siasat pengkafiran umat hingga kiamat nanti dengan memberi bisikan terhadap kaum segelintir ini yang akhirnya tersusun big plan jangka panjang untuk sebuah sistem kontrol. Lalu apa hubungannya dengan tukang sihir? Mari kita amati dulu seperti apa tukang sihir. Apa yang sering mereka lakukan? Dari sejak zaman dahulu kala, bahkan ketika maraknya tukang sihir yang hebat di zaman Nabi Musa alaihissalam, poin yang dapat kita simpulkan dari tukang sihir adalah tipu daya, yang juga bisa bermakna fitnah, kebohongan, kepalsuan, sehingga orang akan tertipu, terkagum, yang berujung pada goyahnya iman, yaitu mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tipu daya yang mereka lancarkan di akhir zaman seperti menjadi orang pintar, dukun, peramal, yang bisa melihat masa depan, mengetahui hal-hal yang gaib, memprediksi kejadian yang akan terjadi, menyembuhkan penyakit, dan masih banyak lainnya. Memang tidak semua orang yang bisa melakukan hal-hal seperti ini adalah tukang sihir. Ada juga mungkin orang yang langsung diberi kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang pilihan. Sungguh sangat sulit membedakan di antara keduanya di akhir zaman.
Namun jika itu tukang sihir, dari mana mereka mempunyai kemampuan yang katakanlah lebih atau tidak seperti manusia normal lainnya? Jelas pasti dengan bantuan setan, jin, dan iblis. Bukankah sebenarnya logis jika tukang sihir ini meramalkan misalnya, nanti akan ada peristiwa ini dan itu? Sedangkan di sisi lain hal tersebut memang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya oleh kaum segelintir itu, kemudian benar-benar terjadi. Bukankah sumbernya sama? Sama-sama dari setan, jin, dan iblis. Kaum segelintir merasa mendapatkan ide brilian yang akhirnya merencanakan sebuah peristiwa yang asalnya dari bisikan setan, jin, dan iblis. Kemudian mereka juga memberikan bisikan melalui gambaran fisik kepada para tukang sihir bahwa akan ada peristiwa ini itu nanti. Sangat terkait bukan? Tidak hanya soal peristiwa ini itu. Masih banyak kejadian lain yang kami yakin tidak secara alami terjadi. Ini memang berbicara sebuah sistem kontrol, sistem tipu daya, yang semakin berada di akhir zaman, semakin susah kita bedakan mana yang sebenarnya, mana yang tipu daya. Pembahasan ini hanya sebuah analisis yang bisa saja tidak tepat. Kami mencoba menggali makna dari berbagai sisi positif dan negatifnya. Paling tidak bisa menjadi referensi untuk mengambil hikmah yang tentunya akan semakin membawa kita menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kebenaran dari penjelasan video kami, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, percayalah, itu karena pribadi kami yang kurang ilmunya. Walau alam bisawab.